Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Filsafat Pendidikan. Di sini, kelompok kami akan membahas materi mengenai filsafat pendidikan dalam pengembangan karakter. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. 1. Ismi Yurida Islaha dengan NIM akhir 128. 2. Galuh Retno Purna Niklias dengan NIM akhir 135. 3. Mujibatur Rahma Al-Habibah dengan NIM akhir 150. Yang keempat, Nindya Kusuma Ningtyas dengan NIM akhir 159. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai 1. Filsafat fungsi pikiran, 2. Definisi pendidikan karakter, dan yang ketiga, landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Mari kita simak video pembahasannya. Filsafat fungsi pikiran. Filsafat pendidikan merupakan proses membangun kekuatan pikiran sesuai dengan fungsi nilai. Pikiran merupakan rahmat dan anugerah yang tidak terpana nilainya. Dengan pikiran, manusia dapat berkomunikasi keluar dan menafsirkan berbagai hal, menimba pengetahuan dan pengalaman. Pikiran bekerja tidak pernah berhenti, meneliti alam lingkungan, menguak misteri kehidupan, menciptakan berbagai perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada 3 fungsi pikiran, yaitu yang pertama, fungsi memenuhi kebutuhan, yang kedua, fungsi mempertahankan diri, dan yang ketiga yaitu fungsi menciptakan nilai hidup. Yang pertama yaitu fungsi memenuhi kebutuhan. Manusia mempunyai kebutuhan dan berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka, pikiran adalah alat untuk manusia memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mempermudah mendapatkan kebutuhan, maka diperlukan alat atau sarana. Di sini peranan pikiran sangat menentukan dalam menciptakan alat ataupun sarana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai sifat dasar yang tidak suka susah dan cenderung kepada kemudahan. Kecenderungan ini mendorong pikiran manusia untuk mencari pengetahuan agar dapat membuat alat-alat atau cara untuk mempermudah pekerjaan memenuhi kebutuhan. Dari sinilah cikal bakal berkembangnya teknologi. Yang kedua yaitu fungsi mempertahankan diri. Manusia hidup selalu dihadapkan kepada berbagai ancaman, baik ancaman yang bersifat fisik, seperti gangguan binatang buas, gangguan alam, ancaman manusia, maupun ancaman yang bersifat psikis, yaitu segala yang membuat jiwa merasa tidak aman, karena adanya naluri untuk mempertahankan diri. Maka, manusia berpikir, bagaimana cara memproteksi diri. Pada zaman dahulu, untuk melindungi dirinya, orang menciptakan peralatan, mulai dari membangun rumah, sampai membuat senjata, dan kegiatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Di zaman modern, kegiatan manusia untuk memproteksi dirinya telah berkembang sedemikian rupa. Tidak lagi semata-mata dengan senjata, tetapi berwujud kepada kecenderungan berbagai atribut duniawi. Manusia melihat kemiskinan, keterbelakangan, kejujuran, kebersahajaan, ketulusan sebagai ancaman. Di mana saja orang miskin, bodoh, jujur, dan tulus selalu teraniaya dan terancam hidupnya. Karena itu, manusia berlomba-lomba memproteksi dirinya dengan kekayaan, kedudukan, status, kelicikan, dan berbagai atribut duniawi lainnya. Semua itu adalah kegiatan manusia untuk melindungi dirinya. 2 fungsi tersebutlah yang telah mendidik pikiran manusia sehingga menjadi cerdas dalam soal sarana dan urusan dunia sampai era modern sekarang. Karena apa yang dibutuhkan manusia tidak terbatas dan setiap orang ingin memperoleh lebih banyak dan ingin mempertahankan apa yang telah diraihnya. Maka, jadilah kehidupan ini seperti di rimba belantara, di mana masing-masing orang berebut kebutuhan dan ingin menyelamatkan diri sendiri. Siapa yang lebih mahir dan pandai dalam mendapatkan kebutuhan dan memproteksi diri, maka dialah yang dipandang hebat, terkenal di tengah-tengah masyarakat. Alhasil,
Kriteria seseorang dikatakan hebat selalu mengacu kepada kepandaiannya dalam memenuhi kebutuhan. Meskipun itu didapatkan dengan cara korupsi, menipu, dan penuh kelicikan. Yang ketiga, fungsi menciptakan nilai hidup. Inilah fungsi yang tertinggi dan pada fungsi ini terletak perbedaan antara manusia dan makhluk apapun. Kalau sekedar kemahiran memenuhi kebutuhan dan mempertahankan diri, dalam batas-batas tertentu, hewan pun mempunyai naluri yang sama. Kita bisa menyaksikan bahwa masing-masing mereka mempunyai keahlian tersendiri untuk mendapatkan mangsanya, dan pada saat yang sama, mereka juga punya trik-trik tersendiri untuk menghindar dari ancaman bahaya. Namun, fungsi yang ketiga ini hanya ada pada manusia. Karena itu, jika manusia dengan pikirannya hanya mahir dan cerdas dalam soal memenuhi kebutuhan dan mempertahankan diri, maka manusia tidak beda dengan hewan. Berpikir untuk kebutuhan dan mempertahankan diri adalah persoalan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu bagaimana dirinya tetap makan dan hidup aman. Sedangkan berpikir pada nilai hidup adalah menyangkut diri kita dengan orang lain, yaitu nilai apa yang baik telah kita berikan terhadap sesama manusia. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk orang lain. Karena itu, nilai diri manusia terletak pada kebergunaan dirinya terhadap orang lain. Sehebat apapun kekayaan, kedudukan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, jika dia tidak menunjukkan kebergunaannya terhadap orang lain, maka orang tersebut tidak bernilai di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini peranan agama agar manusia tidak hanya tenggelam dalam urusan kebutuhan yang tidak pernah selesai, tetapi berpikir kepada nilai apa yang telah kita buat dalam kehidupan ini, dan kita wariskan kepada generasi setelah kita. 2. Definisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti, yang tidak lain adalah kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tumbuh kembang anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya, arti dari karakter. Karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu character, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat, sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau akhlak. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Maka, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang menanamkan nilai kepada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan, diri sendiri, maupun sesama manusia. Landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Dasar ontologis pendidikan karakter. Pertama-tama, pada latar filsafat diperlukan dasar ontologis dari pendidikan karakter. Adapun aspek realitas yang dijangkau, teori dan pendidikan karakter melalui pengalaman panca indera adalah dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek material pendidikan karakter adalah manusia seutuhnya. Manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya. Objek formal pendidikan karakter dibatasi pada manusia seutuhnya di dalam fenomena atau situasi pendidikan. Di dalam situasi sosial, manusia seringkali berperilaku tidak utuh, hanya menjadi makhluk berperilaku individual dan atau makhluk sosial yang berperilaku kolektif. 2. Dasar epistemologis pendidikan karakter.
Dasar epistemologis diperlukan oleh pendidikan karakter atau pakar pendidikan karakter demi mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab. Inti dasar epistemologis ini adalah agar dapat ditentukan bahwa dalam menjelaskan objek formalnya, telaah pendidikan karakter tidak hanya mengembangkan ilmu terapan, melainkan menuju kepada telaah teori dan pendidikan karakter sebagai ilmu otonom yang mempunyai objek formal sendiri atau problematikanya sendiri, sekalipun tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun eksperimental. Dengan demikian, uji kebenaran pengetahuan sangat diperlukan secara korespondensi, secara koheren, dan sekaligus secara praktis dan atau pragmatis. 3. Dasar aksiologis pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya bersifat intrinsik sebagai ilmu seperti seni untuk seni, melainkan juga nilai ekstrinsik. Dan ilmu digunakan untuk menelaah dasar-dasar kemungkinan bertindak dalam praktek melalui kontrol terhadap pengaruh yang negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak bebas nilai, mengingat hanya terdapat batas yang sangat tipis antara pekerjaan pendidikan karakter dan tugas pendidik sebagai pedagogik. Dalam hal ini, sangat relevan sekali untuk memperhatikan pendidikan karakter sebagai bidang yang syarat nilai. Itulah sebabnya pendidikan karakter memerlukan teknologi pula. Tetapi, pendidikan bukanlah bagian dari iptek. Menurut Sa'dun Akbar dalam Novan Ardiwiyani tahun 2012 halaman 21-26 terdapat 6 landasan pokok dalam pelaksanaan pendidikan karakter, di antaranya sebagai berikut. 1. Landasan filsafat Pancasila. Landasan ini mendasarkan bahwa dalam melaksanakan pendidikan karakter perlu dikembalikan kepada nilai-nilai dalam Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta ketentuan perundang-undangan turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010. 2. Landasan filsafat pendidikan umum. Landasan ini berdasar atas pendidikan yang pada dasarnya mengembangkan kepribadian utuh, internalisasi nilai-nilai, dan warga negara yang baik. 3. Landasan religius. Landasan ini mendasarkan pada pendidikan perlu mengembangkan karakter manusia yang patuh terhadap ajaran-ajaran Tuhan. 4. Landasan sosiologis. Landasan ini mendasarkan bahwa manusia Indonesia hidup dalam kemajemukan suku, etnis, agama, golongan, status sosial, dan ekonomi untuk dapat mengembangkan karakter, untuk saling menghargai dan toleransi pada bermacam-macam tatanan kehidupan dan berbagai perbedaan. 5. Landasan psikologis. Fokus dalam landasan psikologis ini adalah adanya dimensi intrapersonal, interpersonal, dan interaktif. Dimensi intrapersonal menyangkut kemampuan manusia untuk memahami dirinya sendiri. Kemudian, dimensi interpersonal menyangkut kemampuan untuk mengenali perbedaan. Sedangkan dimensi interaktif menyangkut kemampuan manusia berinteraksi sosial dengan sesama secara bermakna. Jadi, ketiga dimensi yang dimiliki manusia tersebut dapat berjalan secara baik untuk mewujudkan manusia yang berkarakter secara utuh. 6. Landasan teoritik. Landasan ini mengacu pada teori pendidikan dan pembelajaran yang dapat dirujuk untuk pengembangan karakter. Teori berorientasi pada komprehensi, lebih tepat jika digunakan dalam proses implementasi pendidikan karakter, di mana implementasi seimbang
antara kekuatan internal dan eksternal, kekuatan pikiran dengan kekuatan hati, dan antara pengetahuan moral atau mengerti, perasaan moral atau ngeroso, dan tindakan moral atau ngelakoni. Menurut Sabtono, tahun 2011, halaman 41, pengetahuan moral meliputi kesadaran moral, pengetahuan nilai-nilai moral, sudut pandang moral, argumen moral, pembuatan keputusan, dan pemahaman diri. Perasaan moral meliputi hati nurani, kepercayaan diri, sikap empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Tindakan moral meliputi kecakapan, kemauan, dan juga kebiasaan. Mungkin cukup itu pemaparan materi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.